Pak Haji Nurjaya selaku Ketua Yayasan Samsudin Ummah yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini Allah masih melimpahkan nikmat iman dan Islam pada kita semua. Allah masih melimpahkan nikmat sehat pada kita semua. Dan Allah masih memberikan limpahan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu, merancang, mendesain misi besar pendidikan kita, pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Islam Qudwatul Ummah. Mudah-mudahan kesyukuran kita atas segala nikmat yang Allah berikan akan Allah tambahkan kenikmatan itu secara berlipat, walaupun dengan berbagai kondisi dan keterbatasan yang kita miliki. Dan insya Allah kesyukuran itulah yang akan menghantarkan keberkahan pada kita semua, pada anak-anak kita semua insya Allah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwah hasanah, teladan terbaik sepanjang sejarah, yang insya Allah kita masih tertatih-tatih untuk berusaha menjadikan Rasulullah sebagai kiblat, menjadikan Rasulullah sebagai contoh, dan kita masih terseok-seok untuk berusaha diakui sebagai umatnya dengan berikhtiar semaksimal mungkin menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan di bawah naungan keluarga besar Yayasan Islam Qudwatul Ummah kita bisa saling bahu-membahu untuk kembali menguatkan komitmen kita menjadi teladan, meneladani Rasulullah, dan sedikit demi sedikit belajar untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada hari ini Allah takdirkan kita bertemu yang seharusnya agenda pertemuan raker dengan yayasan ini kita rencanakan di tanggal 3 bulan Juli bulan Juli Masya Allah. Qadarullah sayanya sakit. Setelah saya sembuh ternyata beberapa teman juga yang di Sumatera banyak yang sakit. Akhirnya pada kesempatan hari ini walaupun masih ada dua guru kita yang Allah uji dengan sakit, mudah-mudahan menjadi penggugur dari dosa kita semua, dan ini menjadi bukti kasih sayang Allah untuk memberikan rehat pada mereka, pada Bu Alidah dan Bu Hira. Kalaupun Allah harus mentakdirkan sakitnya setelah beberapa hari ternyata harus lanjut isoman, maka kita yakin itulah yang terbaik takdirnya menurut Allah untuk kita. Karena pada akhirnya dengan kondisi seperti ini, sehebat apapun penanganan kita, kehati-hatian kita, tapi ketika Allah menginginkan, karena kasih sayangnya pada kita semua, Allah uji kita dengan sakit, maka menerima dengan keikhlasan dan penuh kesabaran itu adalah jalan terbaik, tanpa harus diselimuti dengan ketakutan yang berlebih. Karena pada dasarnya hidup dan mati ya sudah Allah tentukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mendapatkan kematiannya. Kapan dimanapun, Allah hanya Allah yang tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah saya haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu di tengah kesibukannya, di tengah kondisi kita sebagai bagian dari keluarga kecil, bagian dari anak dari orang tua kita, berusaha untuk berbagi waktu, menghikmatkan ilmu kita, waktu kita untuk mendidik anak-anak bangsa ini, tanpa harus mengabaikan anak-anak biologis kita, untuk terus kita bersamanya, kita didik juga, sehingga lahirlah generasi bangsa yang unggul, generasi bangsa yang cerdas, generasi bangsa yang religius.
Dan tentunya ini butuh kekuatan, tidak hanya kekuatan ilmu yang kita miliki, tidak hanya modal ilmu yang kita miliki, tidak hanya modal fisik yang sehat, tapi juga dibutuhkan modal kekuatan spiritual, kekuatan ruhiyah. Ini yang terpenting, Bapak Ibu. Mendidik anak di era sekarang, di era digital, bukan hal yang sangat mudah. Kontaminasinya sudah di sana sini. Maka ketika kita tidak menyandarkan segala daya dan upaya kita pada Allah, kita tidak mengabaikan dan tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperkuat silsilah kita dengan Allah, maka agak rumit agak rumit kondisinya. Di satu sisi kita sebagai yang bapak-bapak, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai istri harus ngurus urusan domestik kita. Di sisi lain kita sebagai pendidik harus ngurus juga anak-anak bangsa ini. Di sisi lain kita juga sebagai bagian dari anggota organisasi, bagian dari masyarakat, akan ada tugas, kewajiban yang banyak yang harus kita selesaikan. Maka tiada daya dan upaya kecuali hanya kita meminta pada Allah. Maka kekuatan inilah yang harus menjadi pijakan kita, menjadi pijakan terakhir kita. Bagaimana ketika kondisi Rasulullah di perang Badar Kubra, di tengah persiapan yang sangat minim karena tidak direncanakan untuk berperang, maka kekuatan terakhirlah yang digunakan Rasulullah memastikan seluruh pasukannya tervalidasi hubungannya dengan Allah. Dan inilah yang menjadikan Allah turunkan kemenangan, Allah turunkan pertolongan. Artinya apa, sehebat apapun kita, sekuat apapun yayasan yang ada di sini, tapi ketika hubungan kita dengan Allah, sandaran kita kepada Allah melemah, ini agak rumit kita untuk membantu melahirkan generasi bangsa ini yang berkualitas. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kondisi pandemi ini ada waktu yang memang saya pikir cukup kita berada di rumah setengah hari kita, beberapa yang mungkin bisa jadi jauh lebih banyak lah ketimbang kondisi sebelumnya. Ini menjadi hadiah dari Allah untuk kita memperbaiki kondisi di rumah kita, untuk kita mengeratkan hubungan kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, menghidupkan kembali hari-hari kita, menghidupkan kembali rumah kita dengan cahaya Al-Quran, menghidupkan kembali rumah kita dengan zikir-zikir pada Allah, menerangi kembali rumah kita dengan takwa kita pada Allah. Mudah-mudahan inilah yang menjadi memancar, yang Allah dengar, yang Allah lihat, sehingga Allah kabulkan apa yang menjadi cita-cita besar para pendiri yayasan ini, menginginkan seluruh siswa-siswi anak bangsa yang sekolah di sini menjadi pelajar yang unggul dan berguna. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, jazakumullah khair pada Bapak Ibu yang sudah berusaha untuk berkomitmen terhadap waktunya, karena ini hal yang sangat penting. Kita ingin, mana temanya? Apa tadi temanya? Bersemangat memberikan pendidikan terbaik. Maka gak cukup semangat itu harus diawali dari sebuah komitmen, al-iltizam. Komitmen terhadap apa? Ketika kita berkomitmen terhadap Islam, maka rentetannya di situ ada komitmen terhadap waktu, komitmen terhadap tugas dan amanah kita. Itu harus kita perhatikan baik-baik, karena kita sebagai seorang Muslim, kita meyakini semuanya Allah catat, semuanya Allah nilai, sekecil apapun Allah nilai. Insya Allah bagi kita bukan posisi, bukan jabatan yang kita cari, tapi apa yang bisa kita berikan dari amanah yang kita pegang saat ini, memberikan yang terbaik. Karena kita berharap bisa melahirkan generasi bangsa yang terbaik juga. Dan menjadi catatan kita, menjadi perbaikan kita untuk kedepannya. Kita berusaha yuk sama-sama untuk komitmen dengan apapun itu, terutama komitmen dengan waktu yang kita miliki. Karena waktu itu ibarat pedang. Kalau kita sedikit abai, maka dia akan bisa memenggal kita, bisa memotong kita.
Ketika kita anak-anak ya masuk kelas daring kita, gitu, masuk kelas layanan khusus kita terlambat, gitu, maka dia akan berimbas pada alokasi waktu yang kita miliki. Dan itu yang sering kita keluhkan. Dan itu yang sering kita rasakan kurang nyaman. Karena berimbas. Pun sama ya, dalam kehidupan kita, ya, dimanapun kita berada, apapun kegiatannya, kita sama-sama merancang gimana caranya, berpikir gimana caranya saya bisa menjadi orang yang komitmen terhadap waktu. Jangan berpikirnya udahlah nanti paling juga terlambat, paling juga telat. Kalau pola pikir itu masih tetap kita pertahankan, ya kita nggak bisa gitu, bersemangat untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik untuk mencerdaskan generasi. Ini menjadi bahan evaluasi buat saya sendiri gitu, untuk kembali belajar, bersemangat, komitmen terhadap apapun itu, termasuk waktu di dalamnya, dan juga mudah-mudahan menjadi evaluasi buat Bapak Ibu, buat kita semua, sehingga kita nyata gitu ya, menjadi kudwah gitu. Yayasan Islam Qudwatul Ummah SMA Terpadu Al-Qudwah menjadi kudwah bagi sekolah-sekolah yang lain, menjadi kudwah bagi guru-guru yang lain, insyaallah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah limpahkan kesehatan, dan Allah berikan keberkahan pada keluarga Pak Haji, pada yayasan kita, pada para pendiri, sehingga terus bisa membersamai kita, membimbing kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih bijak, pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih arif, dan pribadi yang lebih bisa mencintai Allah dan Rasul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Wakasek yang saya hormati, Wakasek kurikulum Pak Bu Resi kan, Wakasek sarana, Pak Fadli, Wakasek kesiswaan, Bu Ike, Wakasek Humas dan mutu. Ya, nanti yang menjaga mutu itu kepala sekolah ya. Jadi Wakasek Humas mungkin nanti saya menitipkan mutu di kepala sekolah, bukan di Wakaseknya. Jadi sekali lagi mohon, ini amanah semua kepala sekolah, saya mutu dijaganya oleh kepala sekolah. Nanti Wakasek membantu penuh mutu di bidangnya masing-masing. Humas, alhamdulillah kepala unit humas Pak Topan sudah mulai itu dengan Pak Eko. Alhamdulillah kamu sekalian, hasil surau kita yayasan saya diamani untuk setelah tanggal 20 Juli kemarin memimpin yayasan. Sebetulnya saya tidak berminat ya, sudah tua ini capek, tapi karena Ustaz Samson, Pak Haji aja dulu, saya nanti belakangan. Pak Haji lebih paham tentang yayasan. Kamu sekalian, sebetulnya sudah banyak sekali amanah yang banyak, menurut saya banyak amanah. Satu, ngurusin masjid Al-Muhajirin yang 30 tahun lebih, awal kegiatan dakwah di sana dengan turun naiknya, pernah juga dimarahi sama ketua PDM, habis-habisan untuk bingung. Jadi saya melihat ada dua bagian. Pak Iwan tadi bilang perkuat ketahanan iman dan takwa kita dan amal soleh kita, dan waf'alul khairah juga bisa. Itu dua bagian waf'alul khairah, sehingga menjadi ikhtiar kita optimal. Waf'alul khairah la'alakum tuflihun, di ujung ayatnya la'alakum tuflihun, agar kamu beruntung. Al-falah itu beruntung, sukses, jaya. Ini yang saya menggambar sekolah kita. Ini sekolah kita. Ini bagian teman yang di belakang, hanya karena tadi saya sudah di depan nggak akan kelihatan. Ya, ini sekolah kita begini. Terjadi proses pembelajaran. Proses pembelajarannya harus bermutu. Nggak bisa siapa ingat, nggak bisa tidak punya RPP. Berapa tanggal berapa harus mengumpulkan? 5
guru dengan sarana ya. Ya, pokoknya prosesnya harus bermutu. Kalau kita ingin output kita bermutu, ya output, ya. Ya. Mutu, output ke atas. Ada rotasi, mungkin yang udah jenuh tadi dirotasi Pak Kadil sekarang Pak Kasek apa? Humas berhasil menjadi kurikulum, udah lama rotasi, dia dirubah posisinya. Ada demosi, kalau yang memberikan otonomi kepada kepala sekolah, asal sarannya itu dijalankan dulu. Teguran lisan beberapa kali, SP1, SP2 ada di kepala sekolah. Mohon dilaksanakan itu dulu, supaya tetap kita menghargai teman-teman yang disiplin.